Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Sekar Ardi Nunung dengan 2111420013 program studi sastra Indonesia Lambe 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu mengenai analisis pendekatan objektif novel Hujan karya Sarah Winnie. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai hasil analisisnya, alangkah baiknya kita mengetahui definisi novel dan definisi pendekatan objektif. Menurut Nurgiantoro pada bukunya tahun 2010 pada halaman 4, mengemukakan bahwa novel adalah sebuah goresan fantasi atau khayalan yang di dalamnya terdapat unsur intrinsik, seperti tokoh, penokohan, latar, alur, dan sudut pandang yang direalisasikan seperti kehidupan yang nyata agar terkesan ada keterkaitannya di kehidupan sehari-hari. Definisi pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah pendekatan terhadap karya sastra dengan cara membahas segala sesuatu yang ada di dalam karya sastra tersebut. Pendekatan objektif ini meneliti karya sastra berdasarkan unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh, penokohan, latar, alur, dan amanat. Tema. Di dalam novel Hujan ini terdapat beberapa tema yang dapat diambil, yaitu mengenai persahabatan dan melupakan. Tema tentang persahabatan. Mengenai persahabatan dapat dilihat dari persahabatan antara Lail dan Maryam. Sebelum mengenal Maryam, selama di pengungsian, Lail tidak memiliki teman selain Esok. Lalu, saat pindah ke panti, Lail dan Maryam disatukan di dalam satu kamar, yang membuat keduanya lebih sering berinteraksi dan akhirnya menjadi sahabat. Tema tentang melupakan. Dahulu, Lail sangat suka hujan. Namun, pada saat kejadian Gunung Merapi meletus dan beberapa kejadian lain yang menyedihkan bertepatan dengan turunnya hujan, dan Lail akhirnya memilih untuk melupakan kenangan buruknya tentang hujan. Tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Lail. Lail digambarkan oleh pengarang sebagai orang yang memiliki sifat tidak mudah putus asa, berjiwa sosial tinggi, dan Lail juga merupakan perempuan yang kuat. Hal ini dibuktikan dalam dialog yang pertama, yaitu dia menyeka pipinya. Bukankah ibunya selalu bilang dia anak yang kuat? Sedangkan ayahnya selalu meyakinkan Lail adalah anak yang bisa diandalkan. Hujan pada halaman 59. Dialog yang kedua, saat Lail dan Maryam berhasil memperingatkan dan mengevakuasi penduduk kota di hilir sungai tepat waktu sebelum bendungan jebol. Dialog yang ketiga, aku mendengar cerita itu beberapa tahun lalu. Saat pelatihan periodik bagi perawat, peristiwa itu dijadikan studi kasus. Kami berdiskusi panjang mengenai peristiwa itu. Dan kamu salah satu gadis dalam cerita itu. Masih muda sekali, bahkan belum genap 16 tahun. Hujan pada halaman 150. Yang kedua, Esok. Esok atau yang lebih dikenal dengan Sokebatera digambarkan oleh pengarang sebagai orang yang memiliki sifat rajin, mandiri, dan jenius. Hal ini dibuktikan dalam dialog. Yang pertama, Esok sudah melakukan itu sejak hari pertama, mulai dari menawarkan membawa barang-barang, membagi masker, bercakap-cakap dengan marinir, petugas kesehatan, dan menguping informasi. Dia belajar dengan cepat. Sebelum bencana gunung meletus, Esok adalah murid terbaik di sekolah. Hujan pada halaman 61. Dialog yang kedua, seperti keberhasilan menyedot air bersih dari dalam tanah, itu atas ide brilian Esok. Esok mengusulkan agar mereka menyusun belasan pompa kecil secara paralel. Tidak ada yang mengerti penjelasan Esok, hingga dia menyusunnya dengan cermat dan menghubungkan 15 pompa air sedemikian rupa dan air berhasil disedot. Hujan pada halaman 66. Dan kejeniusan Esok juga diakui oleh Elijah, ilmuwan muda paling terkemuka bahkan saat usianya baru 17 tahun, sejak masih mahasiswa tahun pertama di kampusnya. Hujan pada halaman 177. Yang ketiga ada Maryam. Maryam merupakan sahabat baik Lail pada saat di panti. Maryam digambarkan oleh pengarang memiliki sifat senang bergurau, berbicara apa adanya, selalu semangat dalam menjalani hal apapun, dan tidak pantang menyerah. Hal ini dibuktikan dalam dialog. Maryam menyeringai, nafsu menggoda Lail kembali datang. Kamu sepertinya melamun sedih karena Sokebatera tidak pulang liburan ini, kan? Hujan pada halaman 205. Dialog yang kedua, aku memang mempunyai bakat itu. Bakat selalu membawa kebahagiaan bagi siapapun yang melihatku. Lail tertawa lagi. Cukup 24 jam bersama Maryam
untuk tahu bahwa Maryam adalah anak yang suka bergurau. Hujan pada halaman 83. Maryam memiliki sifat yang selalu semangat dalam melakukan apapun dan pantang menyerah. Terlihat saat Maryam dan Lail akan mendaftar sebagai relawan tetapi umur keduanya masih sangat muda. Latar yang pertama ada latar tempat. Di dalam novel Hujan ini terdapat banyak latar tempat yang dijelaskan. Beberapa tempat yang sering dimunculkan yaitu ruangan 4x4 meter persegi atau tempat pusat terapi saraf, lorong stasiun kereta bawah tanah, kolam air mancur, Central Park, lokasi pengungsian, toko kue Ibu Esok, dan panti sosial. Yang pertama, ruangan 4x4 itu selintas terlihat didesain terlalu sederhana untuk sebuah ruangan paling mutakhir di kota ini. Yang kedua, setelah berjalan 100 meter lagi, dengan cekatan mereka menuruni anak tangga menuju stasiun kereta bawah tanah. Yang ketiga, mereka berdua berhenti lama di kolam air mancur, Central Park, landmark paling terkenal di kota. Yang keempat, malam kedua, Lail dan Esok tidur di tenda pengungsian. Yang kelima, setiap lantai panti sosial memiliki 2 petugas pengasuh yang bergantian mengawasi anak. Yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu berkaitan dengan kapan suatu kejadian terjadi. Latar waktu yang diceritakan di dalam novel Hujan mengambil waktu yang sudah modern, tepatnya pada tahun 2042 sampai 2050. Di zaman itu, teknologi sudah semakin canggih. Hal ini dibuktikan pada dialog. Ya, kamu tahu, 42 tahun lalu saat milenium baru, penduduk bumi hanya 6 miliar. Sekarang, tahun 2042, 10 miliar. Kita hanya butuh 42 tahun saja. Hujan pada halaman 11. Dan dialog yang kedua, 21 Mei 2042, itu hari yang tidak bisa kita lupakan. Hujan pada halaman 19. Pada hari itu, bencana gunung meletus dan gempa bumi yang memakan banyak korban, dan gedung-gedung di kota itu, hanya 10% yang selamat. Latar suasana. Latar suasana di dalam novel Hujan yang paling terlihat jelas dan tidak dapat dilupakan oleh penduduk kota itu yaitu suasana yang menyedihkan. Hal itu terlihat saat kejadian gunung meletus dan gempa bumi yang memakan banyak korban, terutama Ibu Lail, Ayah Lail, dan keempat kakak Esok. Lail yang menjadi yatim piatu sejak hari itu dan masih banyak lagi penduduk kota yang kehilangan keluarganya. Alur. Alur terbagi menjadi 3 yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Di dalam novel ini menggunakan alur campuran. Hal ini terlihat pada saat awal cerita Lail mendatangi pusat terapi saraf untuk melupakan sebagian ingatannya, yaitu ingatan tentang hujan. Kemudian setelah itu, Lail menceritakan kejadian di masa lalunya hingga selesai. Lail, gadis di sofa hijau kali ini bisa menjawabnya, meski dengan suara serak. Aku ingin melupakan hujan. Hujan pada halaman 9. Amanat. Kadang, melalui suatu peristiwa dapat menjadikan seseorang semakin tumbuh dewasa. Karena jika dilihat dari kejadian bencana alam tersebut, manusia hanya bisa pasrah dan semuanya kembali lagi kepada Yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa menghindar dan melalui suatu kejadian dapat menjadikan pelajaran untuk ke depan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.